Setiap orang yang sudah terjun ke dunia kerja pasti ingin memiliki kekayaan dengan hasil yang dia dapat dari pekerjaan tersebut. Paling tidak untuk hari tua, untuk masa depan, untuk anak dan istri, untuk orang tuanya. Setidaknya pengen nyekolahkan anak biar lebih tinggi, membahagiakan orang tua, atau yang lain-lainnya. Nah, ada suatu cara yang mungkin selama ini banyak tidak pernah kita ketahui. Bahkan kita hanya tahunya melihat orang-orang yang pernah mengalaminya, tapi tidak tahu apa yang orang tersebut lakukan sehingga sekarang dia memiliki kekayaan. Nah, oke, ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dini hari dan apa kabar semua teman-temanku? Semoga teman-teman sehat semua dan tetap semangat melakukan perjuangan dalam hidup agar kita paham yang namanya cara hidup. Iya. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Cara Hidup. Baik, kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya sehingga saya memiliki beberapa kekayaan yang dulunya memang saya dapatkan dari nol. Saya bukan mau sombong, tapi saya hanya pengen berbagi pengalaman buat teman-teman, buat adik-adik di usia muda, supaya kalian yang memiliki impian, yang memiliki keinginan seperti orang lain, yang sekarang orang tersebut mungkin kaya, sukses, memiliki kekayaan yang besar, tapi bingung mau ngapa. Kan tidak mungkin merampok, tidak mungkin ngepet, tidak. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali jalannya, caranya untuk mendapatkan itu dengan menjadi seorang marketing. Nah, kebanyakan sekarang orang berasumsi menjadi sesuatu pekerjaan yang enak-enak, yang hanya duduk-duduk di kantor, gajinya sekian juta, itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Memang rezeki ya tergantung dari yang atas kan. Tapi peluangnya kalau teman-teman pengen cepat, pengen memiliki kekayaan yang banyak, jadilah seorang marketing. Dari marketing nanti kalian dapat ilmu, dapat pengalaman tentang menjual. Setelah itu dapatlah modal. Kalian kembangkan dengan kalian membuka bisnis sendiri dengan tidak jauh dari yang namanya dunia perdagangan atau marketing. Setelah itu terjadilah yang namanya usaha, bisnis kamu sendiri, yang nanti ujungnya laba, keuntungan itulah yang akan menjadi suatu kekayaan. Itulah yang dilakukan kebanyakan para pengusaha sekarang yang kamu lihat. Mereka bukan seorang dulunya mantan seorang pekerja di lingkungan pemerintah, di lingkungan sesuatu perusahaan yang sifatnya lebih enak, di bagian admin yang tidak ke lapangan, bukan. Mereka adalah orang-orang yang dulunya melakukan perdagangan. Kalau seandainya kamu punya modal dari orang tua kamu, udah punya ilmu kamu berdagang, silakan. Tanpa kamu melalui bekerja jadi sales marketing dulu di perusahaan lain, langsung kamu to the point kerja atau membangun bisnis, silakan. Tapi hati-hati, kalau kamu tidak punya pengalaman di dunia marketing, sebesar apapun modal kamu, kalau kamu tidak punya pengalaman, maka resikonya kamu bakalan akan terpuruk. Tapi kalau kamu sudah punya pengalaman, dulunya kamu bekerja di suatu tempat yang di bidang marketing, kamu udah tahu caranya bagaimana menjual, kamu tahu bagaimana caranya menguasai pasar. Setelah itu kamu buka sendiri modal. Dengan modal kamu buka usaha apapun, insya Allah kamu akan sukses. Kecuali kalau kamu melakukan hal-hal yang justru membuat kamu tidak fokus dengan perusahaan tersebut. Nah, jadi kunci utamanya kalau kita pengen cepat memiliki kekayaan,
pilihlah pekerjaan sebagai seorang sales atau marketing. Memang menjadi seorang sales itu gengsi, pasti berat, bahkan dihantui dengan target, atau bahkan mungkin merasa tidak mampu, malu, panas, capek, hitam, pokoknya banyak lah. Tapi ya itulah namanya, kalau yang namanya sesuatu yang bakalan bisa menjamin kita bisa kaya, maka prosesnya tidak gampang. Nah, marketing salah satunya prosesnya tidak gampang, ilmunya tidak sulit, ilmunya sulit buat kita kuasai, tapi dia punya jaminan untuk hidup itu lebih terjamin. Nah, kenapa? Ya karena orang yang bergerak di bidang perdagangan, di bidang marketing, mungkin ada di sekitaran kamu, ada di sekitaran lingkungan kamu, atau di kamunya sendiri. Ya bagaimana rasanya, bagaimana kamu melihatnya, bagaimana kamu menganalisanya, itulah bukti dari omongan saya. Teman-teman silakan, kalau misalnya kurang yakin, kurang percaya, silakan teman-teman cari orang yang paling kaya di daerah kamu, kamu cari informasinya, bagaimana dia bisa kaya, bagaimana dia bisa menjadi orang sukses dan memiliki kekayaan yang banyak. Intinya seperti itu. Nah, yang jelas pekerjaan ini sebagai marketing sangat gampang dan sangat mudah kita dapatkan di mana-mana. Tapi sulit buat kita untuk menerimanya karena faktor tadi, gengsi, takut, panas, malu. Nah, seperti itulah ciri-ciri jalan yang sebenarnya lebih cepat buat kamu untuk kaya. Nah, impian kita nih kan pengennya selalu mencari pekerjaan yang nyaman, yang gaji besar, yang hanya duduk di kantor kan. Salah satunya misalnya nih, jadi pegawai pemerintahan. Nah, oke lah, sekarang pegawai pemerintahan agak sulit ya, agak sulit buat kita untuk masuk. Tapi jadi impian kita saat ini menjadi pegawai perusahaan besar. Nah, bodohnya kita ini ya, bodohnya kita ini ketika kita mau melamar kerja di salah satu perusahaan besar ya, kita begitu mau melamar kerja, kita langsung berimpian menjadi seorang admin yang kerjanya di dalam kantor, di ruangan ber-AC, di depan meja komputer, seolah-olah kita nih seorang pekerja yang profesional. Sedangkan perusahaan tersebut perusahaan yang bergerak di bidang marketing, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan yang banyak menjual suatu produk. Yang jelas perusahaan tersebut mengutamakan pekerja marketing. Terus kita nih memusuhi marketing. Impian kita nak kerja bagian dalam. Otaklah pikir. Kamu mau kerja nyaman di tempat perusahaan di bidang marketing, ya gimana lah. Nah, makanya teman-teman, zaman sekarang orang banyak bilang cari uang tuh susah. Padahal cari uang tuh gampang. Cuman kitanya yang buat susah. Oke, semoga teman-teman paham dan bisa mengubah pola hidup teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.